Nyonya Altagracia mewariskan sekolah ini kepadaku. Sekolah? Dia mewariskan sekolah ini kepadamu? Oh ya Tuhan, kau tidak tahu betapa terkejutnya aku. Sekarang semua ini milikmu. Jelas bahwa Tuhan menerangi hati yang paling gelap dengan kebaikannya yang tidak terbatas dan telah menerangi hati wanita itu. Iya, ini akan menjadi milikku setelah suatu saat. Pusat pertanian dan peternakan. Tentu saja, Pasqua. Kau adalah orang miskin. Wajar saja jika kau ingin menjual tempat ini untuk mendapatkan hidup yang layak. Tidak, Suster Kepala. Siapa bilang aku orang miskin? Itulah aku sebelum mengenal surga ini. Aku tinggal di sini di antara anak-anak kecil dan bunga-bunga. Aku hanya menghirup kepolosan, kegembiraan, dan kasih sayang. Aku orang terkaya di dunia. Aku mengerti. Aku mengerti. Aku mengerti. Suster Fortunata. Oh, ada apa dengan Suster Fortunata? Kabar baik, Suster Agueda. Pacar Paman Pasqual memberikan sekolah ini kepada Paman Pasqual. Aku mengerti. Aku mengerti. Aku mengerti. Aku mengerti. Aku mengerti. Keduanya jadi kejang-kejang karena berita yang sama. Tolong Suster Fortunata, bangun. Suster Agueda. Eres como el sol que hace brillar hasta la luna. Una en un millón. Eres mezcla de ternura e ilusión. Carita de ángel, sonrisa de cristal. ¿Cómo es que haces tú a lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón? No te imaginas cuánto es que te Aku akan mulai menanam semak mawar mulai besok. Wanita pendendam mampu melakukan apa saja. Tapi kau tidak usah khawatir, Lupita. Selama kau dan Rogelio saling mencintai, Gilda tidak bisa melakukan apapun untuk memisahkan kalian. Aku tidak terlalu memikirkan wanita itu seperti halnya orang tua Rogelio. Dan aku takut orang tuanya yang elegan akan menganggapku hina saat mereka bertemu denganku. Halo? Halo? Iya, Estefania ada di sini. Baik, akan segera ku sampaikan pesannya. Dari Esperanza, dia ingin kau segera turun. Esperanza? Esperanza? Kau kedatangan tamu Nyonya Estefania. Selamat siang. Kami adalah orang tua Rogelio. Senang bertemu kalian. Noe cerita banyak tentang kalian.
Sebenarnya alasan kami datang ke Meksiko bukan untuk menjalin hubungan baik denganmu atau dengan siapapun. Apalagi di saat-saat seperti ini. Ada apa? Kebetulan ada surat dari putra kami, Rogelio, yang sampai. Surat yang sudah menimbulkan kemarahan bagiku dan ibunya. Itu sangat keterlaluan. Kami tidak akan membiarkan Rogelio menikah dengan... Lupita adalah... Dalam suratnya pada seorang pelayan. Mengenalnya. Untuk apa kami mengenal dia? Dia itu cuma seorang pelayan rumah tangga. Sudah cukup bagi kami untuk tahu seperti apa ketidakwarasan dari putra kami saat ini. Di sini tidak ada yang tidak waras. Lebih baik kalian tenang. Kami tidak bisa tenang saat kebahagiaan Rogelio dipertaruhkan. Tidak mungkin dia memilih gadis yang lebih rendah dalam segala hal untuk menjadi pacarnya. Mau atau tidak, dia harus kembali ke Monterrey bersama dengan kami. Halo Rogelio, apa aku mengganggumu? Aku tidak mengerti kenapa kau masih berani untuk datang ke tempatku ini. Aku tidak yakin kau masih temanku setelah mengajak Gilda ke restoran tempat aku mengajak Lupita. Maafkan aku Rogelio, Aku tidak butuh alasan. Katakan pada Gilda, jangan berani mempermalukan Lupita. Tahu siapa aku? Aku tidak yakin hubungan asmara Rogelio dan itu akan bertahan lama. Dia bermimpi jadi Rogelio dan Nyonya Minerva dan suaminya Salomon Alvarado. Dia adalah Cecilia, istrinya Luciano. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu. Aku punya kabar gembira, Tante Rambut Palsu. Mereka tidak akan mengusir kami dari sekolah karena wanita kaya baik hati itu memberikannya pada Paman Pascual. Astaga, itu kabar yang sangat bagus. Berapa lama lagi Rogelio akan tiba? Semakin cepat kita bicara dengannya, semakin banyak waktu yang kita miliki untuk mencegahnya melakukan ketidakwarasan. Maafkan aku, Nyonya. Tapi jika kau merujuk pada cinta antara Lupita dan Rogelio, cinta itu bukanlah sebuah ketidakwarasan. Aku bisa mengerti. Kalian menerima hubungan yang buruk itu karena bukan putramu sendiri yang ingin menikah. Kak Rogelio dan Kak Lupita pasangan yang serasi. Ya, tentu saja Lupita adalah pelayanmu. Kak Lupita bukan pelayanku, dia temanku. Kediaman keluarga Larios. Halo sayang. Aku hanya menelpon untuk memberitahumu kalau aku merindukanmu sayang. Aku juga merindukanmu. Tapi jangan menelponku saat aku sedang bekerja. Tenanglah, aku bicara tidak akan lama. Aku ingin kita menikah secepat mungkin. Bagaimana? Akan sangat menyenangkan jika aku menunggumu dengan makanan hangat, menyetrika pakaianmu. Aku lebih suka kalau kau menyambutku dan mengatakan jutaan kali bahwa kau mencintaiku. Aku mencintaimu, Rogelio. Aku sangat mencintaimu. Aku harap mimpi ini tidak akan pernah berakhir. Tentu saja ini harus berakhir. Sungguh konyol mempertahankan hubungan antara putraku dan gadis pelayan itu. Itu jika kami boleh memberikan pendapat. Tentu saja. Sama seperti kami tidak akan pernah mengizinkan Rogelio untuk menjalin hubungan dengan seorang yang status sosialnya jauh berada di bawahnya. Kalian juga tidak seharusnya mengizinkan anak itu berteman dengan wanita itu. Aku juga menganggap Lupita sebagai temanku. Aku tidak bisa melupakan asal-usulku. Saat aku masih kecil, aku mengalami kesulitan dengan orang tua dan saudara perempuanku. Aku cuma seorang guru sederhana di sekolah asrama dan Luciano tidak mempermasalahkannya. Dia langsung jatuh cinta padaku dan kami menikah. Mereka bahkan akan punya bayi. Semakin tinggi posisiku dalam hidup, semakin aku akan mengingat masa-masa sulitku.
Sangat mengharukan, kata-kata yang indah. Tapi tidak lebih dari sekedar kata-kata saja. Anak kami akan mewarisi kekayaan besar. Dia tidak bisa memilih sembarang gadis sebagai pengantinnya. Itu tidak mungkin dan itu tidak akan terjadi. Apa mereka akan dipisahkan? Padahal sangat sulit aku menyatukan pasangan itu. Ya, suster kepala. Si kecil membawa kabar yang sangat baik. Tidak, Nyonya Cecilia tidak ada. Untuk bertemu dengan Nyonya Estefania. Kami akan sampaikan pesanmu padanya. Lupita, tolong